Halo semuanya, kenalin aku Ana Agung Sagung Adelia Pelita Wijaya dengan NIM 24095111072. Kali ini saya akan membahas tentang listeriosis, salah satu penyakit penting pada ruminansia yang juga bersifat zoonosis, artinya bisa menular ke manusia. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Listeria monocytogenes dan merupakan penyakit bakterial menular yang dapat menimbulkan gejala pada sistem saraf, menyebabkan abortus serta kematian pada hewan muda. Listeriosis sering muncul di daerah dengan iklim dingin dan lembab, terutama pada peternakan yang menggunakan siase berkualitas buruk sebagai pakan utama. Agen penyebabnya adalah Listeria monocytogenes, yaitu bakteri gram positif berbentuk batang pendek, bersifat non-spora, motil pada suhu rendah 20-25 derajat Celcius, dan fakultatif intraseluler. Artinya dapat hidup di dalam maupun di luar sel tubuh inang. Bakteri ini tahan terhadap kondisi lingkungan ekstrim seperti suhu rendah, pengeringan, dan pH yang sedikit asam. Listeria juga memiliki kemampuan tumbuh pada pakan siase dengan pH di atas 5,0 sehingga pakan seperti ini menjadi sumber infeksi yang sangat potensial. Listeriosis bersifat sporadik tapi kadang dapat muncul dalam wabah kecil pada ruminansia termasuk domba, kambing, dan juga sapi. Penularan utama melalui pakan atau air yang terkontaminasi, khususnya siase yang tidak terfermentasi sempurna. Selain itu, bakteri ini juga bisa ditemukan pada tanah, rumput busuk, dan feses hewan pembawa. Hewan dapat menjadi carrier atau pembawa tanpa menunjukkan gejala dan menularkan bakteri melalui feses, susu, atau sekresi reproduksi. Faktor predisposisi seperti kekurangan gizi, kebuntingan, stres, dan perubahan cuaca ekstrim dapat memperparah infeksi. Setelah tertelan, Listeria monocytogenes masuk melalui mukosa mulut atau usus, lalu menyebar melalui darah menuju organ termasuk otak, hati, limpa, dan uterus. Bakteri ini dapat berkembang biak di dalam sel fagosit, terutama makrofag, sehingga mampu menghindari sistem imun tubuh. Listeriosis pada ruminansia umumnya muncul dalam 3 bentuk klinis utama. Yang pertama, bentuk encephalitis atau meningoencephalitis. Yang pertama, paling sering terjadi pada domba dan kambing dewasa. Gejala khasnya kehilangan keseimbangan, berjalan melingkar, kepala miring, kelumpuhan otot wajah, air liur berlebihan, dan akhirnya koma hingga mati. Lesi utama ditemukan di batang otak. Bentuk kedua adalah bentuk septisemik. Umumnya terjadi pada hewan muda. Gejalanya meliputi demam tinggi, lemah, depresi, kadang kematian mendadak akibat infeksi sistemik. Bentuk ketiga adalah bentuk reproduksi atau abortus. Terjadi pada hewan betina bunting, terutama pada trimester akhir, menyebabkan abortus, retensi plasenta, dan lahir mati. Pada kasus ini, listeria dapat ditemukan pada plasenta, cairan janin, dan uterus. Selain itu, ada bentuk enterik yang menyebabkan diare, bentuk okular bila infeksi mengenai mata. Diagnosis listeriosis didasarkan pada kombinasi antara gejala klinis, riwayat pakan, dan pemeriksaan laboratorium. Langkah diagnostik meliputi yang pertama, isolasi bakteri dari jaringan otak, hati, limpa, atau plasenta. Listeria monocytogenes dapat tumbuh pada blood agar, membentuk koloni kecil pada hemolisis B yang halus. Pemeriksaan gram positif batang kecil yang motil pada suhu kamar. PCR dan uji biokimia seperti katalase positif dan oksidase negatif membantu memastikan identifikasi. Pada pemeriksaan histopatologi, lesi yang ditemukan berupa mikroabses, perivaskular cuffing, dan gliosis pada batang otak. Pengobatan efektif hanya jika dilakukan pada tahap awal infeksi, sebelum bakteri menyebar ke sistem saraf pusat. Antibiotik yang digunakan meliputi yang pertama penisilin G, ampicillin atau tretaxiklin, kadang kombinasi dengan streptomycin atau gentamicin. Terapi tambahan meliputi rehidrasi,
vitamin dan perawatan intensif untuk menjaga kondisi hewan. Namun, pada kasus neurologis lanjut, pengobatan sering tidak efektif dan angka kematian tetap tinggi. Pencegahan listerisis menekankan pada biosecurity dan manajemen pakan yang baik. Yang pertama itu adalah hindari penggunaan silase dengan pH di bawah 5.0 atau yang rusak. Dan jaga kebersihan kandang dan air minum, pisahkan hewan sakit atau yang abortus, dan lakukan pembuangan plasenta secara aman. Kemudian gunakan alat pelindung diri saat menangani hewan sakit karena penyakit ini juga bisa menular ke manusia. Hindari konsumsi susu mentah dan produk hewani yang tidak bisa dimasak sempurna. Sebagai penutup, listerioses merupakan penyakit bakteri menular yang disebabkan oleh bakteri Listeria monocytogenes dan menyerang ternak ruminansia. Penyakit ini dapat menyebabkan kerugian ekonomi karena dapat mengakibatkan abortus, kematian, dan juga pengurangan produksi. Diagnosis dini dan juga biosecurity yang tepat adalah salah satu kunci utama untuk mengurangi penyebaran bakteri. Sekian dari saya, terima kasih.